Apa yang terjadi ketika anak-anak muda berburu tiket? Ini disebutnya sebagai tiket war. Dan tentu saja ini telah menggembirakan banyak sekali artis-artis lokal maupun internasional yang penontonnya semakin hari semakin banyak. Bayangkan saja dalam satu malam di Jakarta bisa ada 3 artis papan atas melakukan konser dan 3-tiganya sama-sama penuh. Dan kemudian juga ramai diperbincangkan berburu tiket untuk nonton Coldplay dan juga untuk nonton Taylor Swift. Dan Coldplay kita beruntung dia akan datang ke Jakarta. Banyak orang yang senang walaupun juga selalu ada kontroversinya. Nah ternyata juga sekarang Taylor Swift yang ternyata tidak manggung di Jakarta, berhenti di Singapura. Dari tadinya 3 hari sekarang menjadi 6 hari. Ini tidak lepas tentunya karena fansnya cukup banyak di negara-negara sekitar Singapura. Penduduk Singapura berapa sih jumlahnya? Tentu saja tidak sebanyak jumlah orang yang mau nonton di sana. Tetapi Singapura ini menjadi hub, menjadi tempat berkunjung turis dari mancanegara, termasuk dari Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Bicara tentang Taylor Swift, maka kalau kita lihat data dari Spotify, pendengar Taylor Swift di Jakarta itu sekitar 2,1 juta orang per bulan. Jadi jumlahnya besar sekali, terbesar di dunia. Wajar kalau penonton di Jakarta ini protes kenapa Jakarta tidak masuk. Bahkan 2 tahun sebelum konser, yaitu pada bulan Maret 2022, sudah ada petisi yang dikeluarkan oleh para Swifties. Ini sebutan untuk fansnya Taylor Swift yang kemudian diajukan di Change.org. Dan sayangnya yang mendukung hanya sekitar 680 orang, jadi tidak bunyi juga di dunia internasional. Tapi di Malaysia, cuitan di Twitter itu ramai sekali karena mereka juga tidak kebagian kedatangan Taylor Swift. Dan harga tiketnya juga tidak murah. Tentu saja selain itu kapasitas stadionnya ternyata juga hanya 55.000 orang. Jadi kalau Taylor Swift manggung selama 6 hari, berarti kapasitasnya total adalah hanya 330.000 orang. Tetapi untuk membeli tiket presale itu harus melalui fan register. Dan jumlah orang yang mendaftar per hari ini sudah 22 juta orang. Bayangkan, memperebutkan sekitar 330.000 seat di Singapura. Jadi ini adalah suatu pertarungan besar. Tidak mengherankan kalau Plato mengatakan bahwa musik itu memberikan jiwa bagi universe ini. Dan dia memberikan sayap bagi pikiran kita untuk berimajinasi dan kemudian menikmati apa saja. Nah baiklah, sekarang mari kita lihat apa sih yang berbeda antara dulu dengan sekarang. Jadi kalau dulu orang membeli musik itu kan harus memiliki sesuatu. Apa? Kaset, CD. Jadi kita membanggakan apa yang kita punya. Nah, ini adalah cara dulu, jadi harus ada effort dan waktu yang dikeluarkan seseorang untuk bisa membeli kaset. Kalau di Jakarta orang perginya ke Jalan Sabang atau di daerah Melawai. Kurang lebih 2 tempat itu walaupun ada beberapa tempat lain. Nah model yang lama itu memang orang memiliki, tapi tidak memiliki kedekatan dengan artisnya. Paling ketika kita nonton kita bisa merasakan kita memiliki kesamaan dengan orang lain. Sama-sama ingin menikmati artis yang sedang bernyanyi di sana. Nah, kalau sekarang orang membeli itu bukan lagi barangnya, tapi yang penting itu adalah aksesnya. Bayangkan, sekarang banyak sekali orang yang tidak penting mempunyai rekamannya. Yang penting adalah mereka punya akses pakai Spotify. Nah, sekarang kita bisa melihat secara psikologis memang berbeda antara dulu dengan sekarang. Apa yang berbeda? Kalau dulu itu adalah sense of community, merasa bagian dari komunitas. Kalau sekarang orang semua nonton sambil begini, barangkali membuat reels, membuat video, dan setelah itu diposting di sosial media. Dan semuanya kemudian melakukan itu. Kecuali beda generasi. Kalau generasi yang lebih tua sedikit bukan diposting di sosial media, tapi di-share di WA group. Dan dia ingin memberitahu pada teman-temannya, gue nonton loh. Jadi mereka rata-rata share pada orang lain. Dan tujuannya apa? Untuk mendapatkan reward. Reward secara psikologis, mendapatkan likes, followers, subscriber, pokoknya apa saja secara psikologis mereka ingin mendapatkan, termasuk love di sana. Nah, ditambah lagi dengan beberapa hal yang berbeda di sini. Belinya juga beda. Kalau dulu kita belinya harus datang ke tiket Budibio ya kalau tidak salah di Jalan Cikini itu, atau kita antri atau beli tiket melalui calo, dan seringkali juga kita dapat tiket palsu. Dan tentu saja harganya menjadi sangat mahal. Kalau sekarang sudah diatur melalui online. Walaupun juga ada orang-orang yang melakukan just tip dan lain sebagainya. Tapi sekarang mulai dibatasi dan harus melalui fan register. Dan akhirnya sekarang digunakan database. Nah kalau dulu banyak sekali penonton itu kemudian menimbulkan huru-hara karena datang dengan penuh kehebohan. Sekarang masih ada huru-hara, tetapi cenderung menjadi lebih peaceful karena orang ingin senang-senang di sana. Dan muncullah dalam beberapa pertunjukan yang disebut sebagai Taylor Gating. Ini adalah para penonton dari Taylor Swift karena mereka tidak dapat tiket.
Mereka kemudian datang ke lokasi hanya sekedar untuk menunjukkan bagian dari komunitasnya. Dan akhirnya kemudian mereka membentuk crowd. Kadang-kadang sampai membuat tenda dan lain sebagainya. Berada di situ. Padahal tidak punya tiket, tidak punya uang. Dan belakangan karena dilarang juga oleh polisi. Mereka tidak boleh ada di situ. Ada yang kemudian ngumpulnya di mall dan di tempat-tempat terdekat. Bahkan juga ada yang di rooftop salah satu bangunan. Yang penting mereka bisa lihat gedungnya ada di sana dan kemudian mereka bernyanyi sendiri begitu seakan-akan sudah merupakan bagian dari sebuah konser. Pertanyaannya tentu adalah mengapa sih orang nonton konser? Tentu saja secara psikologis manusia membutuhkan tempat untuk melepas kepenatan dalam kehidupan. Sehingga kemudian mereka merasa menjadi lebih kreatif esoknya. Ini juga merupakan upaya manusia untuk melepaskan stres yang sebetulnya sama juga ketika Anda nonton sepak bola. Anda merasa nyaman berteriak-teriak, meloncat-loncat kalau golnya masuk ke kandang lawan. Tapi kalau sebaliknya Anda juga depres. Nah, ketika mendapatkan itu semua, maka hormon-hormon kegembiraan itu bisa dilepaskan. Keluarlah kita yang tadinya sakit jadi nggak sakit. Padahal setelah itu baru kita rasakan capek juga ya. Teriak-teriak baru sakit di sini. Pada waktu kita berteriak kita tidak merasakan karena kita mendapatkan hormon yang memanipulasi sikap-sikap kita. Ada endorfin, ada dopamin, kemudian juga ada oksitosin. Jadi hormon-hormon kegembiraan ini keluar semua ketika kita menonton. Jadi motif orang menonton konser itu memang sangat banyak dan tentu saja ada juga orang yang berpikir kan nonton satu kali setelah itu saya nggak tahu dia datang lagi atau tidak ke sini. Jadi ini kesempatan. Atau saya kan tidak bisa pergi ke New York tapi kalau ke Jepang oke lah saya kejar. Karena pada waktu Coldplay bermain di negara tetangga dan tidak dapat tiketnya banyak sekali orang yang pergi kemudian ke New Zealand atau pergi ke Jepang untuk melihat Coldplay. Dan kemudian mereka merasa menjadi bagian dari perjalanan karir artis. Anda barangkali sempat menyaksikan sekarang ini GR-nya saja tiketnya dijual. Karena mereka merasa bahwa kalau nonton GR itu menjadi lebih asli. Ketemu artis-artis itu. Pada waktu Blackpink bermain di Jakarta itu tiket GR-nya juga dijual dan sejumlah artis bahkan sempat menonton dan kemudian membuat postingan-postingan. Nah ini adalah 10 hal yang menarik saat nonton konser. Yang pertama itu adalah it's entertaining. Anda keluar dari rutinitas dan Anda merasa bahagia. Kemudian you get to see something unique. Karena Anda berada di situ, Anda bisa melihat artis itu bukan hanya sekedar menyanyi, tapi pada saat dia break sebentar, dia menegak minuman, dan kemudian dia berjalan, dia menyeka keringatnya. Itu juga adalah sesuatu yang ingin disaksikan oleh fansnya. Kemudian mereka merasakan energi atau mendapatkan emosi, sehingga kemudian merasa lebih bergairah dalam kehidupan. Kemudian feel more connected, merasa bahwa dia menjadi bagian dari artis itu karena setiap orang tentu saja mempunyai lagu favorit dan senang bisa dengar secara langsung dan itu bisa mengakibatkan orang memiliki memori-memori terhadap orang yang pernah dicintainya. Kemudian kita merasa sebagai bagian dari komunitas seperti yang tadi sudah saya sebutkan dan ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan support kepada artis yang kita cintai. Karena kita semua tahu bahwa bintang-bintang terkenal seterkenal apapun juga memiliki haters. Bahkan seterkenal Coldplay pun juga ada hatersnya di sini karena dia dianggap memiliki aliran pernah mensupport sesuatu yang tidak disukai satu kalangan dan sebagainya. Jadi kita biasalah melihat artis itu kontroversi termasuk John Lennon aja juga dibunuh. Nah biasanya orang-orang yang sangat mencintai juga bisa saja menimbulkan dampak kontroversi yang merugikan para artis. Kemudian yang ketujuh juga ini merupakan kesempatan untuk go wild. Untuk menari, meloncat, berteriak dan sebagainya. Dan yang kedelapan, konser merupakan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan udara segar baru. Dan yang kesembilan, selalu pada setiap orang ingin mendapatkan inspirasi dari bintang pujaannya. Dan yang terakhir tentu saja itu merupakan kesempatan untuk shared intimate moment. Karena tidak selalu terjadi. Nah di tengah-tengah hal yang menarik itu tentu saja perlu kita cermati. Ternyata industri live music itu juga sedang menghadapi sejumlah tekanan. Apa saja sih tekanannya? Kita juga menyaksikan banyak sekali live konser yang batal. Seperti misalnya terjadi pada Justin Bieber. Bahkan orang di Jakarta banyak yang sudah beli tiketnya. Akhirnya tiketnya dikembalikan. Dan kemudian juga ada Shawn Mendes dan kemudian Santi Gold, Lindsey Buckingham, Sam Fender dan lain sebagainya. Ini artis-artis ini diberitakan mengalami masalah kesehatan mental. Jadi artis-artis ini juga tentu saja tidak mudah kehidupannya walaupun uangnya sangat banyak. Nah ini masalah pertama, masalah kesehatan mental dan kemudian konser akhirnya bisa batal. Yang kedua juga sekarang ternyata karena banyak sekali yang ingin melakukan konser terjadi inflasi.
Inflasi terjadi karena permintaannya banyak, jumlah orang yang mau bekerja berkurang sehingga tentu saja harganya jadi mahal. Kemudian juga ketika terjadi konser, harga tiket juga semakin mahal. Misalnya saja saya mengecek tiket pesawat PP naik yang paling gampang itu adalah AirAsia, di mana banyak sekali orang Indonesia bepergian kalau untuk keperluan pribadi naik yang murah. AirAsia misalnya tiket PP ke Singapura pada bulan Oktober 2023 itu harganya masih 1,8 juta rupiah. Kalau kita beli sekarang 1,8 juta rupiah. Tapi kalau kita cek harga tiket ini berapa ya pada saat terjadi konser itu, yaitu antara 1 sampai 4 Maret 2024. Berapa harganya? Sudah 4 juta. Nah, itu kalau kita belinya sekarang. Nanti kalau Anda belinya semakin ke belakang, harga tiketnya pasti tambah mahal begitu. Nah, tidak mengherankan sekarang ini tentu saja orang juga harus mengeluarkan uang semakin banyak, sementara konser itu semakin tidak terbatas. Jadi hati-hati dalam pengeluaran, jangan sampai setelah nonton Anda kemudian menjadi bangkrut. Dan bicara tentang inflasi ini juga sudah banyak sekali artis yang membatalkan konsernya. Misalnya saja grup band Animal Collective, ya tidak terlalu terkenal betul sih. Di Spotify itu penggemarnya sekitar 600 ribuan. Jadi ya sudah lumayan walaupun yang lain sudah jutaan. Jadi mereka melakukan tur ke Eropa akhirnya cancel. Kenapa? Karena inflasi. Eropa setengah dilanda inflasi dan kemudian dolar mengalami penguatan, biaya transport naik. Akhirnya mereka merasa tidak worth it untuk melakukan konser di Eropa. Ini sama juga dengan seorang pemenang Grammy Award tahun 2022 namanya Eros Aftab. Ini seorang bintang yang baru muncul dan kemudian dia mencoba melakukan performance di beberapa negara, tapi akhirnya dia mengatakan bukannya untung tapi malah utangnya besar. Jadi tidak kembali. Jadi industri ini juga tengah dalam tekanan sesungguhnya, kecuali Anda bintang besar dan bisa mendapatkan penonton dalam jumlah yang sangat besar. Dan momen ini tentu saja tidak banyak karena artis itu juga ada lifetime-nya. Sampai kemudian nanti ketika Anda sudah berumur sangat tua, penonton Anda pun juga ternyata hanya orang-orang tua saja dan jumlahnya semakin sedikit. Akhirnya saya ingin menutup dengan apa yang dikatakan oleh seorang penulis namanya Wayne Dyer. Dia mengatakan, kalau saya pergi untuk menonton konser, maka sebetulnya yang saya cari bukan ujungnya, bukan akhirnya apa. Saya ingin menikmati setiap momen, setiap saat. Jadi apa yang saya katakan pada Anda, bahwa orang datang nonton konser bukan sekedar untuk mendengarkan musik. Mereka ingin melihat bintang pujaannya, bergerak, bahkan minum, menyeka keringat, dan lain sebagainya. Bahkan GR-nya pun itu diburu orang untuk dibeli tiketnya. Mereka ingin menjadi bagian, mereka ingin menyaksikan, mereka ingin berteriak, mereka ingin berada dalam satu komunitas dan merasa memberikan dukungan kepada bintang itu. Itu sebabnya setelah pandemi banyak orang yang kemudian berburu tiket. Namun inovasi yang dilakukan oleh para promotor juga sangat menarik. Mereka menciptakan apa yang disebut sebagai the ticket war. Dan inilah yang saya kira turut mewarnai dunia baru sehingga banyak kaum muda yang akhirnya berburu apa yang menjadi impian mereka. Sesuatu telah berubah, tetapi kita perlu menyesuaikan diri. Stay relevant.